Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Pastinya kalian semua dalam kondisi sehat ya, bersama mama, papa, kakak, adik, ataupun siapa saja yang ada di rumah. Baik, berjumpa kembali dengan Miter dalam pembelajaran PJOK ya. Yang sampai sekarang kita masih masa pandemi, artinya bahwa anak-anak masih belajar dari rumah ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Miter selalu ingatkan anak-anak untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, agar terhindar dari menularnya COVID-19 ya, atau virus corona. Bagaimana caranya? Pasti anak-anak sudah tahu semua ya, dengan cara memakai masker ya, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, terus jaga jarak ya, menghindari kerumunan, dan mengurangi kegiatan di luar rumah ya, mengurangi mobilitas. Baik, mari kita masuk dalam pembelajaran PJOK pada pagi hari ini. Nah, anak-anak semua, untuk kelas 3 pembelajaran PJOK pada hari ini kita sudah masuk ke tema 2, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan ya, dan subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dan materi PJOK pada hari ini adalah ya, materinya tentang kombinasi gerak non lokomotor meliuk dan memutar badan ya. Tahu ya artinya anak ya, meliuk dan memutar badan. Memutar itu seperti ini, memutar. Kalau meliuk cuma hanya gerakan ke depan atau ke belakang gitu ya, itu namanya memutar ke samping atau ke kanan. Kalau memutar terjadi gerakan memutar, bisa memutarkan gerak badan atau tangan, kepala, atau apa saja di bagian tubuh kita. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Untuk doa, seperti biasa, anak-anak bisa mengambil posisi sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ya, berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, anak-anak atau siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerak memutar dan meliuk tanpa berpindah tempat dengan benar ya. Artinya anak-anak bisa menjelaskan secara teoritis ya, bagaimana sih cara melakukan gerakan ini gitu ya. Dan kedua, anak-anak atau siswa dapat mempraktekkan. Jadi tujuan pertama anak-anak bisa menjelaskan secara teoritis, kedua anak-anak bisa mempraktekkan, bisa memperagakan setiap kombinasi gerak memutar dan meliuk tanpa berpindah tempat dengan benar. Kenapa di sini ada tanpa berpindah tempat? Karena kita akan menggunakan gerakan non lokomotor ya. Nah, agar tercapai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, sesuai tema kita tentang manfaat tumbuhan ya. Anak-anak pasti sudah tahu ya manfaat tumbuhan itu seperti apa. Dan anak-anak juga sudah sering melihat tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Nah, anak-anak, ternyata tumbuhan yang ada di sekitar kita itu sangat banyak manfaatnya ya. Salah satunya adalah sebagai sumber oksigen. Makanya kalau kita berada di lingkungan banyak tumbuhan, kita akan bisa bernapas dengan enak ya. Maka tumbuhan sebagai sumber oksigen untuk kita bernafas ya. Nah, yang kedua, tumbuhan juga bisa sebagai tempat berteduh dari panas. Jadi ketika kita jalan-jalan, suasananya panas ya, karena ada terik matahari dari atas. Kemudian di situ ada pohon besar yang rindang. Kemudian kita
berjalan ke arah pohon tersebut, berada di bawahnya. Oh, langsung sejuk ya, langsung segar sekali. Karena sinar matahari tidak tembus ya, terhadang oleh pohon-pohon tersebut, dan udaranya di situ juga akan terasa segar. Nah, di tempat yang teduh tadi, ya di bawah pohon tadi, yang membuat tubuh kita menjadi segar, kita juga bisa berolahraga ya. Kita bisa berolahraga di bawah pohon tersebut agar menjadi sehat. Ya, jadi banyak manfaatnya ya. Sebagai sumber oksigen, sebagai tempat berteduh, ya bisa menyegarkan badan kita, sebagai tempat olahraga. Kalau kita olahraga dalam kondisi panas kan tidak enak ya. Maka tempat yang teduh juga cocok untuk olahraga dengan oksigen yang cukup dan udara yang cukup untuk melakukan aktivitas. Ya, itu manfaat dari tumbuhan. Makanya anak-anak perlu menjaga tumbuhan dan menyayangi dengan cara memelihara ya, menyirami. Bagus lagi kalau bisa menambah pohon tersebut dengan menanamnya di tempat yang tepat. Nah, berhubungan dengan gerakan olahraga di bawah pohon tadi, kita bisa melakukan gerakan kecil atau gerakan non lokomotor ya. Apa itu gerakan lokomotor? Gerakan non lokomotor adalah gerakan pada bagian tubuh tanpa melakukan perpindahan tempat ya. Masih ingat ya? Contohnya itu bisa menekuk, mengayun ya. Kemudian bisa anak-anak menjadi contoh lain. Silahkan anak-anak menjadi contoh lain selain menekuk dan berputar, apalagi yang dikatakan sebagai gerak non lokomotor ya. Nah, gerakan non lokomotor bisa digunakan untuk pemanasan, yaitu dengan cara gerak memutar dan meliukkan badan. Nah, sehingga dengan pemanasan tubuh menjadi lentur, otot tidak kaku, dan peredaran darah menjadi lancar ya. Jadi saling berhubungan ya. Dan salah satu gerak non lokomotor dijadikan sebagai praktek pemanasan sehingga tubuh kita menjadi lentur, otot tidak kaku, dan peredaran darah menjadi lancar. Nah, selanjutnya kita akan memperagakan ya. Di sini anak-anak punya tugas ya, memperagakan setiap gambar. Jadi anak-anak punya tugas, kira-kira gerakannya seperti apa ya dengan penjelasan yang ada di bawahnya. Nah, di sini Mister tidak memberikan peraga atau contoh gerakannya, tapi anak-anak bisa membaca dan mempraktekkan gerakan dari gambar tersebut satu persatu ya. Bisa ya anak-anak ya, ini tantangan buat anak-anak. Nah, bagaimana caranya anak-anak bisa melihat gambar? Di situ ada seorang anak berdiri tegak ya, badannya tegak. Anak-anak juga mengikuti ya, sambil dipraktekkan. Kemudian kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Nah, seperti ini. Kemudian putar badan ke kanan dan ke kiri. Kanan seperti ini, kiri seperti ini. Nah, ini bisa melatih atau meregangkan otot kita bagian pinggang ya, bagian pinggang dan perut juga bisa membantu terjadi peregangan atau kelenturan pada tubuh kita. Baik, yang kedua, anak-anak bisa berdiri kembali seperti pada gambar, badan tegak, kemudian merentangkan kedua tangan ke depan. Ini terjadi gerakan menekuk tangan ya, menekukkan badan. Kemudian arahkan tangan kita itu ke kaki ya, ke kaki. Kemudian anak-anak bisa bertahan dalam hitungan 1 sampai 5 atau 1 sampai 8 ya. Kita bertahan membungkuk terus dalam hitungan 1 sampai 5 atau 1 sampai 8. Anak-anak bisa praktekkan ya. Nah, selanjutnya nomor 7 ya. Putarlah badan ke kanan bawah ya. Jadi diawali dengan gerakan seperti ini, tangan direntangkan, kemudian tangan kanan menyentuh kaki kiri. Ya, setelah selesai kembali ke seperti ini, dibalik tangan kiri menyentuh kaki
kanan ya, kaki kanan bagian jari ya, di atas jari itu ya. Oke, bisa dimengerti anak-anak ya. Nah, ini bisa melatih peregangan pada bagian tubuh sini. Bagian punggung bisa ya. Nah, nanti akan terjadi kelenturan dan keragangan sehingga kita bisa bebas bergerak. Nah, yang ke-9 terjadi liukan badan ke atas atau melambaikan badan. Nah, ini membantu peregangan pada perut ya, nomor 9. Peregangan pada perut. Nanti perut kita akan menjadi enak. Nah, selanjutnya kita bisa mengikuti gerakan sesuai gambar. Ini Mister ambil dari buku tematik halaman 33 sampai 34. Anak-anak bisa cek nanti ya. Nah, caranya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Berdiri tegak, kedua tangan direntangkan seperti ini, kemudian diputar ya, bisa putar ke depan 3 kali atau ke belakang 3 kali. Jelas ya anak-anak ya, bisa dipraktekkan ya, bisa dimengerti. Nah, ini bisa melatih peregangan otot bagian tangan kita sini ya, bagian bahu ini nanti bisa menjadi enak, anak bisa praktekkan. Nah, selanjutnya dengan posisi yang sama, diawali dengan gerakan berdiri tegak, kedua tangan diangkat ke atas gini, kemudian ke kanan dan ke kiri. Ini bisa dilakukan dalam hitungan 1 sampai 8, gitu ya, anak-anak semua ya. Nah, ini akan melakukan terjadi gerakan peregangan pada bagian pinggang kita, ya, pinggang kiri dan pinggang kanan, ya. Nah, selanjutnya ini hampir sama dengan gerakan sebelumnya, yaitu liukan badan ke kanan dan ke atas dengan menggunakan kedua tangan. Jadi tangan kanan menyentuh kaki kiri, tangan kiri menyentuh kaki kanan ya. Ini bisa dilakukan bergantian. Nah, selanjutnya adalah gerakan seperti sebelumnya, seperti ini. Nah, gambar 8 pegang pinggang, kalau gambar 9 kita lepas seperti ini ke atas, sama ya. Tetapi gambar 9 bisa terjadi kelenturan pada tangan juga ya, pada bahu bagian arah tangan dan perut atau pinggang juga. Nah itu ya, gerakan-gerakan pemanasan yang bisa praktekkan di rumah. Lebih bagus lagi kalau anak-anak bisa praktekkan di bawah pohon yang rindang sehingga tubuh kita menjadi segar, ada udara dan kita bisa menghirup oksigen dari tumbuhan tersebut. Enak ya anak-anak semuanya. Baik, sudah jelas ya anak-anak ya. Kiranya cukup sekian pembelajaran dari Mister. Anak-anak bisa praktekkan dan peragakan setiap gambar ya, ini tantangan buat anak-anak tanpa melihat peragaan dari Mister, tapi anak-anak membaca sendiri kemudian dipraktekkan di rumah. Baik, kiranya cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa anak-anak pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Salam sehat luar biasa.